Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget buat kita sebagai orang tua. Gimana sih cara mendidik anak dengan meneladani sosok terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan kupas tuntas gimana keteladanan beliau bisa jadi panduan praktis buat kita sehari-hari. Nah, ini dia prinsip dasarnya. Sederhana tapi wah dalam banget. Anak itu nggak belajar dari apa yang kita omongin. Mereka itu belajar dari apa yang kita lakuin. Mereka itu kan peniru ulung. Jadi keteladanan kita lah pelajaran yang paling nempel di hati mereka. Makanya ada konsep yang namanya madrasah ula atau sekolah pertama. Disinilah semuanya dimulai. Rumah kita itu ruang kelas pertama bagi anak. Dan kita, para orang tua, adalah guru utamanya. Kita yang ngebentuk fondasi akhlak dan iman mereka. Oke, pertanyaannya sekarang gimana Rasulullah mempraktekkan ini semua? Nah, pilar pertamanya, dan ini yang paling dasar, adalah kasih sayang. Dan ini bukan sekedar perasaan loh, tapi sebuah metode aktif untuk membangun jiwa seorang anak. Ini kuncinya, ya. Metode kenabian itu intinya kelembutan. Pendidikan yang beneran nancep itu nggak dibangun pakai bentakan atau rasa takut, tapi justru pakai kasih sayang. Karena hati anak itu bakal tumbuh subur dengan cinta, bukan ketakutan. Dan ini bukan cuma teori loh, Rasulullah itu nunjukin langsung lewat tindakan nyata. Beliau mencium cucu-cucunya, menggendong anak-anak kecil, dan yang paling penting, tidak pernah sekalipun menggunakan kata-kata kasar. Ini keteladanan dalam bentuknya yang paling murni. Nah, ada satu kisah yang, ini luar biasa banget soal kesabaran beliau. Bayangin, suatu hari ada anak kecil pipis di pangkuan Rasulullah. Ibunya ya wajar ya, panik, langsung narik anaknya kasar. Tapi coba tebak reaksi Rasulullah. Justru penuh hikmah. Coba deh, kita resapi pesan di balik ucapan ini. Rasulullah ngajarin kita sebuah prioritas. Ngejaga hati seorang anak itu jauh lebih penting daripada kebersihan pakaian. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka di hati itu membekasnya lama. Dari kasih sayang tadi, kita lanjut ke pilar kedua, komunikasi yang lembut. Kenapa ini penting? Karena cara kita ngomong ke anak itu yang membentuk cara mereka ngelihat dunia dan diri mereka sendiri. Psikologi modern juga setuju loh, kalau nada suara kita itu ngontrol, keras, yang ada anak jadi jauh dan malas. Tapi sebaliknya, kalau nada kita mendukung, itu justru ngebangun kedekatan dan kemauan buat kerjasama. Ingat ya, satu kalimat positif dari kita, itu bisa ngebentuk masa depan mereka. Ini contohnya brilian banget. Waktu lihat seorang anak makan dengan kurang sopan, Rasulullah nggak ngebentak atau bikin malu. Beliau panggil dengan lembut, terus kasih 3 instruksi yang jelas, positif, dan gampang banget diikuti. Beliau mengoreksi tanpa melukai. Dan sikap lembut ini bukan sekedar karakter pribadi beliau ya, ini tuh prinsip langsung dari Allah. Seperti di surat Al-Imran, kelembutan adalah rahmat yang bikin orang-orang mendekat, bukan menjauh. Nah, prinsip ini berlaku juga dalam pendidikan anak. Oke, kita udah punya fondasi kasih sayang dan komunikasi yang lembut. Terus gimana caranya biar ini jadi kebiasaan? Nah, pilar ketiga ini jawabannya. Mendidik lewat praktik langsung, terutama dalam hal ibadah. Hadis udah ngasih kita panduan waktu yang jelas banget buat ngajarin sholat. Dimulai dengan ajakan lembut di usia 7 tahun, baru nanti pendekatan yang lebih tegas di usia 10 tahun. Ini nunjukin adanya proses bertahap, bukan pemaksaan seketika. Lalu gimana cara praktisnya? Kuncinya cuma satu sebetulnya, jadilah teladan. Anak yang lihat orang tuanya sholat tepat waktu, baca Al-Quran, berdoa, secara alami akan meniru. Keteladanan kita itu metode ngajar paling ampuh. Mau contoh yang lebih praktis lagi? Yang bisa langsung dicoba malam ini juga? Yuk kita lihat sunnah sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah kepada cucu-cucunya. Ini ritualnya simple banget tapi maknanya dalam. Sebuah cara buat minta perlindungan ke Allah sekaligus nanamin kebiasaan zikir dari kecil. Ini praktek langsung yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita. Keren kan? Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan. Menerapkan ini semua itu kan sebuah perjalanan ya. Perjalanan kita sebagai orang tua buat jadi teladan terbaik untuk anak-anak kita. Dan yang perlu kita ingat terus, nggak ada orang tua yang sempurna. Nggak ada. Tujuannya bukan jadi sempurna, tapi punya kemauan buat terus belajar dan memperbaiki diri demi mereka. Dan pada akhirnya, inilah pengingat paling penting buat kita semua. Anak itu amanah, titipan dari Allah. Mereka itu bukan properti kita, melainkan sebuah kepercayaan besar yang harus kita jaga, kita didik, dan kita bimbing dengan cara terbaik yang kita bisa. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan.
Aksi kecil apa yang bisa kita mulai hari ini untuk menjadi teladan yang lebih baik bagi mereka? Coba dipikirkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.